Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan video pembelajaran teknik pendingin 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencari kaki penghubung atau terminal motor listrik kompresor. Bahwa motor listrik kompresor hermetik mempunyai penggerak yang dikemas dalam satu rumah, yaitu berupa sebuah motor listrik. Untuk memberikan arus listrik pada motor tersebut, diberi sebuah penghubung atau soket dari dalam rumah kompresor yang dihubungkan dengan kumparan motor listrik, lalu keluar ke rumah kompresor, yaitu untuk dihubungkan ke jaringan listrik. Penghubung atau kaki-kaki terminal pada kompresor pada umumnya mempunyai 3 kaki yang masing-masing tadi sudah disebutkan, yaitu C atau common, R atau running, dan S harus starting. Nah, di sini tentunya kita harus mengetahui daripada ciri masing-masing kaki tersebut. Motor penggerak kompresor hermetik pada umumnya mempunyai 2 jenis gulungan, yaitu gulungan utama dan gulungan pembantu atau gulungan bantu. Maka untuk mencari kaki-kaki C, R, dan S harus mengetahui ciri masing-masing kumparan tersebut atau ciri masing-masing kaki. Nah, di sini untuk ciri dari masing-masing kaki tersebut, yaitu kaki C common adalah merupakan gabungan dari salah satu ujung kumparan bantu dan salah satu ujung kumparan utama. Maka apabila diukur nilai hambatannya dari ketiga kaki tersebut yang mempunyai nilai terbesar, di mana kaki yang tidak disentuh oleh probe meter adalah kaki common. Nah, penjelasan itu adalah merupakan cara kita mencari kaki common. Jadi ada 3 kaki yang tentunya kita harus tahu dulu ciri masing-masing kumparan tersebut. Jadi untuk kaki common itu adalah merupakan salah satu ujung kumparan bantu dan salah satu ujung kumparan utama yang digabung atau disatukan. Itu merupakan kaki common. Sehingga pada kumparan tersebut memiliki 3 kaki, di mana kumparan tersebut terpasang secara seri, yaitu kumparan bantu dan kumparan utama. Nah, tentunya masing-masing kumparan memiliki nilai resistansi yang berbeda karena kawat atau tembaga yang digunakan memiliki diameter dan jumlah lilitan yang berbeda pula, maka memiliki nilai resistansi yang berbeda pula. Nah, dari masing-masing ciri kumparan tersebut, maka kita bisa menentukan kaki common, di mana kaki common tadi sudah dijelaskan bahwa saat kita mengukur ketiga kaki, di mana hasil ukur yang paling besar pada saat kita ukur
kaki kamen adalah kaki yang tidak kita ukur. Ya, karena tadi ada 3 kaki, berarti pada saat kita mengukur nilai hambatannya, berarti yang kita ukur adalah selalu hanya 2 kaki. Sehingga pada saat kita mengukur ada salah satu kaki yang tidak terukur. Nah, saat kita mengukur tersebut, di mana hasil ukur yang paling besar dan kaki yang tidak diukur itu adalah kaki kamen. Ya, itu maksud daripada penjelasan di paragraf yang ketiga. Ya, kita lanjut. Nah, setelah kaki kamen ini sudah kita tentukan, barulah kita menentukan kaki R dan S. Kaki R running mempunyai diameter kawat yang lebih besar, jumlah lilitan sedikit dibanding kumparan batu. Apabila diukur nilai hambatannya mempunyai nilai yang lebih besar. Sedangkan kaki S atau stating, diameter kawat yang digunakan lebih kecil, jumlah lilitannya lebih banyak dibanding kumparan utama, maka apabila kita ukur nilai hambatannya akan lebih besar. Jadi untuk mencari kaki kaki R dan S, kita harus tahu dulu nilai hambatan masing-masing kumparan, baik kumparan bantu dan kumparan utama. Nah, setelah kita tadi mencari terminal kamen sudah kita temukan, maka kita tinggal ngukur antara kaki kamen probe 1 dan probe yang lain kita sentuhkan ke kaki yang lain secara bergantian. Ya, secara bergantian. Di mana memiliki nilai besar atau kecil, tentunya kita tentukan dulu apakah kita akan mencari kaki S atau kita mencari kaki R. Kalau kita mencari kaki S berarti kita fokus pada nilai hambatan yang besar. Ya, kalau kita mencari S berarti kita fokus ke hambatan yang besar. Tetapi apabila kita mencari kaki R, maka kita fokus hambatan yang kecil. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan mana R, mana S. Nah, setelah kita ukur, ternyata kita akan menentukan kaki S. Berarti saat kita mengukur di mana nilai hambatannya itu lebih besar daripada kaki yang lain, maka itulah kaki starting. Sedangkan kaki yang lain adalah running. Ya, itu untuk penjelasan cara mencari kaki-kaki kompresor. Nah, di sini gambaran tadi kita gambarkan sebuah kumparan, gambar 2 buah kumparan yang digabung atau di-seri menjadi satu atau rangkaian seri. Di mana kumparan utama tadi sudah dijelaskan memiliki diameter kawat yang lebih besar dari kumparan bantu, jumlah lilitannya sedikit daripada kumparan bantu, maka nilai resistansinya apabila kita ukur lebih kecil daripada kumparan bantu. Sedangkan untuk kumparan bantu diameter kawatnya kecil, jumlah lilitannya lebih banyak daripada kumparan utama, maka nilai resistansinya lebih besar. Nah, sehingga kalau ketiga kaki tadi, ya di sini sudah kita hubungkan seri. Jadi kalau kita mau mengukur nilai hambatan, berarti kita mengukur 3 titik atau 3 kali pengukuran. 1 ya, titik sini dengan sini 1, titik sini dengan sini 2, titik sini dengan sini 3. Nah,
dari ketiga pengukuran ini, kalau tadi kita mencari kaki C, maka kita mencari nilai hambatan yang paling besar. Di mana nilai hambatan? Nah, secara logika di mana nilai hambatan yang paling besar dari ketiga pengukuran tadi? Pertama, kedua, atau ketiga. Kita paham tentang yang namanya sebuah nilai hambatan kalau kita pasang secara seri hasilnya seperti apa. Tentunya hasilnya akan ditambahkan. Nah, dari situ kita akan mengetahui nilai yang terbesar secara logika di mana berarti pengukuran yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, setelah kita menemukan pengukuran yang ketiga ini paling besar nilai hambatannya, lah kaki yang tidak kita ukur yang mana? Yang ini. Berarti sambungan atau hubungan antara kumparan utama dan kumparan bantu inilah kaki common. Nah, setelah kita menentukan kaki common, kita menentukan kaki running atau kaki starting. Nah, tentunya kita harus pastikan kita akan menentukan runningnya, R-nya atau S-nya. Maka kalau kita menentukan R-nya berarti yang satu S. Kalau kita menentukan S-nya berarti yang satu R. Ya, seperti itu. Nah, tinggal kita ukur di sini ya titik kiri ini dengan titik kanan bawah dan titik kanan atas. Kalau kita menentukan kaki R, berarti kita cari hambatan yang kecil. Nah, di antara titik kanan bawah dan kanan atas ini, yang mana yang kecil? Oh, ternyata yang atas berarti ini runningnya, yang bawah startingnya. Ya, itu kalau kita melihat dalam kumparan lah. Apakah pada saat kita mengukur hambatan sebuah motor kompresor nanti kita bisa melihat kumparannya? Tentunya tidak bisa. Maka dari masing-masing ciri tadi sebagai pedoman kita menentukan kaki C, S, dan R ya. Jadi sebagai pedoman. Nah, kita lanjutkan. Ini nilai hambatannya ya, ciri-ciri ya. Setelah ditentukan bisa dicoba dan diberi tegangan listrik ya ini. Nah, di sini gambaran sebuah motor kompresor ya, kebetulan motor kompresor yang kita lihat di sini adalah kompresor hermetik yang digunakan pada sistem lemari es. Nah, apakah beda di sistem AC, kompresor AC dengan kompresor lemari es? Tidak beda jauh secara kumparan, jadi selalu ada yang namanya kumparan bantu dan kumparan utama. Nah, mungkin muncul pertanyaan, lah Pak, itu kan di kompresor AC sudah ada nama-nama kaki. Ya, memang betul. Nama-nama kaki yang ada di kompresor AC ruang memang ada, tetapi tidak tertulis secara permanen. Ada yang tertulis secara permanen di bodi kompresor, ada yang tidak tertulis, tetapi hanya menggunakan sebuah karet ya sebagai seal atau sebagai pelindung. Nah, disitulah dicantumkan mana R, mana S, dan mana C. Nah, bagaimana kalau karet itu sudah hilang, ya, atau mungkin huruf-huruf yang tertera di sana sudah tidak bisa terlihat? Maka mau nggak mau kita harus bisa menentukan, ya, walaupun di sana kadang sudah ada tertulis. Ngapain kita pikir-pikir harus yang namanya mengukur, ya. Nah, karena tidak semuanya itu ada tertulis kaki-kakinya, ya alangkah baiknya kita tahu bagaimana cara mencari
kaki atau menentukan kaki C, S, dan R. Nah, kalau tidak tahu apa yang terjadi, ya memang kalau tidak tahu ini kalau sampai salah di dalam pemasangan dan tidak diketahui secara dini, maka bisa berakibat fatal, yaitu bisa terjadi kumparan motor kompresor tersebut terbakar. Nah, inilah tujuan kita untuk mencari terminal atau kaki penghubung pada kompresor. Ya, itu tujuannya. Nah, di sini kita tunjukkan sebuah motor kompresor yang dipakai untuk lemari es. Ini adalah rotornya, kita tahu yang berputar, dan ini ada kumparan motor dan keren. Ini adalah kumparannya, ini keren ini adalah berbaringnya kumparan-kumparan yang ditaruh pada alur-alur bagian dalam keren. Ya, lah kumparan ini terdiri dari kumparan utama dan kumparan pembantu. Nah, motor ini adalah sebuah motor dua kutub, yaitu ini adalah kutub utama yang kawatnya besar ini adalah juga kutub utama karena dua kutub berarti ada 1 dan 2. Sedangkan kumparan bantunya adalah berada di sisi ini. Ini kawat yang kecil ini. Ya, ini. Jadi kumparan utama itu berada di antara kumparan bantu dan sebaliknya. Kumparan bantu juga berada di antara kumparan utama. Ya, inilah contoh daripada kumparan pada motor listrik. Nah, di sini untuk menghubungkan ke terminal yang ada di sini, ini bawahnya itu ada kabel penghubung untuk masuk ke soket bagian dalam. Nah, tentunya kita kan tidak akan bisa melihat kumparan, maka kita butuh hanya ciri supaya kita bisa menentukan hasil ukur nanti di sini, menentukan oh ini common, ini running dan starting. Ya, inilah contoh daripada motor kompresor. Kita lanjut. Nah, ini nanti cara kita mencari daripada kaki-kaki penghubung motor kompresor. Nah, di sini kita akan melakukan pengukuran daripada sebuah motor kompresor. Di sini belum kita tahu mana C, mana R, dan mana S. Ya, karena di sini sudah saya cantumkan keseluruhan daripada hasil ukur, maka kita lihat bagaimana cara kita menentukan. Nah, untuk pengukuran ini boleh acak. Ya, boleh acak. Di sini masing-masing kaki saya kasih nama X, Y, Z. Ya, tujuannya untuk memudahkan saja nanti menentukan mana C, mana R, mana Z. Nah, dari ketiga kaki yang diberi nama X, Y, Z ini kita lakukan pengukuran 3 kali. X, Y, Y, Z, Z, X. Nah, dari ketiga pengukuran itu memiliki hasil yaitu XY itu hasilnya adalah 15 ohm, XZ hasilnya adalah 25 ohm, dan ZY hasilnya 40 ohm. Nah, setelah kita tahu hasil pengukuran tersebut, kita harus ingat ciri pada masing-masing kaki. Ya. Ciri kaki C itu seperti apa, ciri kaki R itu seperti apa, dan ciri kaki S itu seperti apa. Setelah kita tahu cirinya dan hasil ukur, maka kita baru bisa menentukan, yaitu mana C, mana R, dan mana S-nya. Ya. Nah, kesimpulan hasil ukur ini adalah XZ 25 ohm, XY 15 ohm, ZY 40 ohm. Nah, dari ketiga pengukuran ini, kalau kita menentukan kaki common dulu, yaitu yang paling besar adalah 40 ohm. Nah, 40 ohm itu kita ngukur di kaki apa? Ternyata kita ngukur di kaki Z dan Z. Nah,
menunjukkan cirinya bahwa kumparan atau kaki kamen itu adalah gabungan dari kumparan bantu dan kumparan utama. Berarti kaki yang kita ukur dengan hasil 40 ohm ini adalah mengukur ujung-ujung setelah disambung seri dari kumparan tersebut. Jadi kalau ZZ ya hasilnya 40, berarti kaki mana yang tidak kita ukur? Yang tidak ukur adalah kaki X. Berarti X ini adalah common. Ya, X-nya common. Ini X common. Nah, setelah kita menentukan common, kita tinggal mengukur antara XY dan XZ. Ini XY dan XZ. Nah, hasilnya berapa? XY dan XZ. Hasilnya adalah 25 ohm itu XZ dan XY hasilnya adalah 15 ohm. Nah, kita cari yang kecil kalau kita menentukan running, ya, karena X-nya sudah dipakai untuk common, berarti kita menentukan Z dan Z. Nah, karena yang rendah ini adalah Z, berarti Z-nya adalah running, sedangkan Z-nya adalah startingnya. Ya, itu cara kita mencari kaki-kaki pada terminal kompresor. Nah, lalu bagaimana cara memberi arus listrik setelah kita menemukan kaki-kaki terminal tersebut? Ya. Nah, karena ini merupakan motor starting, ya, maka harus ada yang namanya saklar. Di mana saklar ini adalah tujuannya untuk memutus arus listrik yang mengalir ke kumparan bantu pada saat motor listrik ini sudah bekerja. Ya, memutus arus ke motor listrik ini kalau sudah bekerja. Karena motor ini adalah motor starting. Ya, maka butuh alat ini. Nah, kalau motornya running, kita harus pasang apa? Nah, kalau motornya running, maka tinggal kita pasang kapasitor di antara S dan R. Jadi kedua kumparan tersebut akan bekerja bersama-sama. Jadi common ini kita hubungkan menuju ke arus listrik. Nah, sebelumnya harus ada pengaman. Tujuannya apa? Pengaman ini agar apabila motor kompresor atau kompresor ini bekerjanya tidak sesuai atau mengalami gangguan, maka pengaman ini akan menghentikan arus listrik yang mengalir ke motor kompresor ini, sehingga motor kompresor tidak cepat rusak. Ya, ini. Sedangkan untuk S dan R, S ini dihubungkan ke saklar, R-nya dihubungkan ke listrik fasa atau netralnya. Ya, ini. Nah, pada saat diberi arus listrik, ya, kumparan utama langsung dapat arus listrik, sedangkan kumparan bantu ini akan diberi dari sebuah saklar ini untuk mengalirkan ke kumparan S-nya. Nah, pada saat motor listrik ini sudah berputar, ya, mendekati putaran maksimum, maka kumparan starting ini dihentikan oleh saklar ini supaya tidak dialiri arus listrik lagi. Sehingga yang bekerja adalah kumparan utama saja. Ya, itu cara menggunakan atau memberi arus listrik pada motor kompresor. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan bertanya, ya, karena ini online ini tidak ada yang muncul mahasiswa, ya, sehingga kalau ada pertanyaan yang kurang jelas dari materi yang apa yang kita sampaikan ini, silakan Anda bisa bertanya lewat WA, ya. Anda sudah tahu WA nomor saya
Sehingga gendala-gendala yang materi yang Anda terima ini Anda bisa konsultasikan ke dosen yang bersangkutan. Ya, saya kira cukup untuk materi mencari terminal CS dan R. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.